Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi dari bab ke-12, yaitu infak, zakat, dan sodakoh, dilanjutkan dengan akuntansi, transaksi kafalah, hawalah, dan kardul hasan. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, Roin Riyadi Syifa, NIM 2017-399. Yang kedua, saya sendiri, Dwi Siti Mandataris, NIM 2017-402. Yang ketiga, Muhammad Fahim Yusya, NIM 2017-403. Yang keempat, Novia Dwi Cahyanti, NIM 2017-418. Dan yang terakhir, Angga Kurniaji, NIM 2017-421. Yang pertama, konsep zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat di sini adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk pula dalam kategori ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Macam-macam zakat terdiri dari dua, yaitu zakat fitrah atau zakat mal. Zakat mal itu sendiri harus memiliki atau memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Selanjutnya, pengolahan zakat. Penerimaan zakat, golongan yang berhak untuk menerima zakat telah diatur dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak-budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses penyaluran dana pendayagunaan dana zakat. Yang pertama, amil zakat memprioritaskan penyaluran dana zakat di sekitar domisili orang penerima zakat, sehingga lebih fokus dan muzaki bisa turut serta sekaligus mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat. Yang kedua, amil zakat perlu mengidentifikasikan kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili orang penerima zakat, sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan. Dan yang terakhir, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibandingkan sektor produktif. Selanjutnya, konsep infak dan sodakoh. Infak sendiri merupakan harta yang disunahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah waktu yang tidak ditentukan. Sodakoh merupakan harta non-material yang disunahkan untuk dikerjakan. Didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, dan tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Keistimewaan infak dan sedekah. Ciri utama orang yang bertakwa tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan Ali Imran ayat 134. Ciri mukmin yang bersungguh-sungguh imannya dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 3-4. Ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 29, dan berinfak untuk melipat gandakan pahala di sisi Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Pengelolaan infak dan sedekah. Dalam pengelolaannya, dana infak khususnya OPZIS, organisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya, sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan infak dan sedekah. Dalam proses pencatatannya, pengelolaan dana infak dan sedekah menggunakan sistem akuntansi dana seperti halnya dana zakat. Laporan keuangan yang disajikan antara lain memuat sumber dana infak dan sedekah baik material maupun non-material. Laporan dana penyaluran dana infak dan sedekah menyajikan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana infak dan sedekah. Selanjutnya, akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menyusun Exposure Draft PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak dan sedekah pada lembaga keuangan syariah. PSAK ini menjelaskan bahwa dana-dana yang dikelola oleh OPZIS atau organisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah adalah dana zakat, infak atau sedekah, dana non-halal, dan dana amil. Menurut PSAK ini, keempat jenis data tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Ruang lingkup.
PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Amil merupakan organisasi pengelolaan zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Karakteristiknya, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Infak dan sodako merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan pembentukannya oleh pemberi infak atau sodako. Zakat, infak, dan sodakoh yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Pengakuan dan pengukuran zakat. Yang pertama, pengakuan awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Dan apabila dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar non-kas tersebut. Penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah yang dicatat jika dalam bentuk aset non-kas. Pengakuan dan pengukuran infak dan sodakoh. Pengakuan awal, infak dan sodakoh yang diterima diakui sebagai dana infak atau sodakoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sodakoh sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Infak atau sodakoh yang diterima dalam berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimanya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sodakoh. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK. Penurunan nilai aset infak atau sodakoh tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak atau sodakoh jika disebabkan oleh kelalaian amil, dan kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang ketiga, penyaluran infak atau sodakoh. Penyaluran dana infak atau sodakoh diakui sebagai pengurang dana infak atau sodakoh sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk non-kas. Pengakuan dan pengukuran dana non-halal. Penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, infak, sodako, dan amail. Poin E, yaitu hubungan istimewa antara amil dan mustahik, yang meliputi: pertama, sifat hubungan istimewa; kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; yang ketiga, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Selanjutnya terkait penyajian dan pengungkapan infak dan sedekah. Pertama, metode penentuan nilai wajar berupa aset non-kas. Kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nominal atas penerimaan infak atau sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi. Ketiga, kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran, dan penerimaan. Keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerima infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf D atau di poin 4 diungkap secara terpisah. Keenam, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Ketujuh, perincian jumlah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah. Selanjutnya, terkait komponen laporan keuangan dari amil. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu ada neraca, yang kedua ada laporan perubahan dana, yang ketiga ada laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, terkait akuntansi transaksi kafalah, hawalah, dan qardul hasan. Pertama yang akan kita bahas yaitu terkait pengertian kafalah. Apa sih itu kafalah? Jadi, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau KFI kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Itu menurut Muhammad Syafi'i Antonio. Ada pendapat lain dari Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani yang menyebutkan bahwa kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Selanjutnya terkait rukun dan syarat kafalah.
Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu terkait rukun kafalah. Rukun kafalah yang pertama yaitu pihak penjamin atau KFI dengan syarat balik, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan kafalah. Kedua, pihak yang berhutang atau makful anhu asil dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada pihak penjamin dan dikenal oleh penjamin. Ketiga, pihak yang berpiutang atau makful lahu dengan syarat diketahui identitasnya dapat hadir pada waktu akad dan berakal sehat. Yang keempat, objek jaminan atau makful bih merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau luzim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Selanjutnya terkait syarat kafalah. Yang pertama, damin, kafi'i atau zaim, yaitu orang yang menjamin di aman. Ia disyaratkan sudah balik, berakal sehat, tidak dicegah untuk membelanjakan hartanya. Kedua, matmun lahu adalah orang yang memberikan utang pada pihak matmun anhu. Matmun lahu di sini memiliki syarat bahwa piutangnya diketahui oleh orang yang menjamin. Ketiga, dan sigot atau lafaz yang diucapkan pada saat ijab qabul. Terjadinya proses penjaminan adalah berupa ucapan dengan jelas dan menyeratkan akan kesanggupan dan tak dikaitkan dengan apapun serta tak dibatasi oleh waktu. Keempat, matmun anhu atau makful anhu adalah orang yang berhutang. Kelima, matmun bih atau makful adalah utang, barang atau orang. Disyaratkan pada makful bih dan diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Macam-macam kafalah. Yang pertama adalah kafalah bin nafs, merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. Kafalah jenis ini adalah suatu bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Yang kedua adalah kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga adalah kafalah bit taslim. Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Dan yang terakhir adalah kafalah al-munjazah. Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum terkait kafalah. Yang pertama, begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak tertanggung utama atau tertanggung, atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari kafalah dan dia berhak untuk mengundurkan diri karena itu adalah haknya. Yang kedua adalah pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridho. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak. Berakhirnya kafalah. Pertama, ketika utang diselesaikan baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, atau jika kreditur menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang. Yang kedua adalah kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun jika kreditur melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. Yang ketiga adalah ketika utang tersebut telah dialihkan atau dinamakan transfer utang atau hawalah. Dalam kasus ini, baik orang terutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut. Yang keempat adalah ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur. Dan yang terakhir adalah kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Aplikasi kafalah dalam LKS. Yang pertama adalah kafalah bin nafs. Contoh aplikasi kafalah bin nafs, misalkan seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat
Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap toko tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua adalah kafalah bitaslim. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan atau leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee kepada nasabah itu. Yang ketiga adalah kafalah al-munjazah. Pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds atau jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan, dan hal ini sesuai dengan bentuk akad. Kemudian ada bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Yang kelima adalah syariah qard. Kafalah dapat diaplikasikan dalam syariah qard di samping menggunakan akad qard, ariyah atau ijarah. Kafalah dalam hal penerbit kartu adalah penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar atau dain yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Kemudian ada pembukaan letter of credit import. Pembukaan letter of credit akan menimbulkan kewajiban bagi issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir atau penjual. Karena issuing bank pembuka letter of credit, bank mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dibayar kepada eksportir. Untuk itu, issuing bank akan meminta jaminan pembukaan letter of credit dari importir yang berupa setoran marginal deposit atau MD. Kemudian ada standby letter of credit. Standby letter of credit adalah suatu janji yang tertulis bank yang bersifat irrevocable atau tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar kepada beneficiary atau eksportir atau penjual, atau bank yang mewakili eksportir atau penjual untuk melakukan penagihan. Apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam standby letter of credit, dengan demikian standby letter of credit ini dapat berfungsi sebagaimana layaknya garansi maupun letter of credit, di mana pemegang jaminan akan mendapatkan pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan standby letter of credit. Kemudian yang terakhir adalah asuransi syariah atau takaful. Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin. Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, di mana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu. Lalu, pihak yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin. Perlakuan akuntansi kafalah bagi pihak penjamin. Yang pertama, pada saat menerima imbalan tunai, yaitu kas pada pendapatan kafalah. Yang kedua, pada saat membayar beban, yaitu beban kafalah pada kas. Lalu, bagi pihak yang meminjam jaminan, yaitu pada saat membayar beban, yaitu beban kafalah pada kas. Pengertian hawalah. Hawalah menurut bahasa berarti pindah, sedangkan menurut istilah, hawalah berarti melimpahkan utang atau pembayaran utang dari orang yang berhutang pada orang lain yang menanggung hutang tersebut. Dalam hawalah ini terjadi perpindahan hutang dari satu orang kepada orang lain. Pengalihan penagihan hutang ini dibenarkan dalam syariat agama Islam, yang mana sudah ada dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Syarat dan rukun hawalah. Rukun hawalah yang pertama, adanya muhil. Yang kedua, adanya muhal. Yang ketiga, adanya muhal alaih. Yang keempat, adanya piutang muhal kepada muhil. Yang kelima, adanya hutang muhil kepada muhal alaih. Yang keenam, adanya ijab qabul atau sigot. Syarat hawalah. Yang pertama,
adanya kerelaan pada pihak yang melakukan akad. Yang kedua, piutang muhal harus diketahui dengan jelas, baik itu mengenai jumlah maupun jenisnya. Yang ketiga, hutang muhal alai harus bersifat lazim. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah hutang muhil kepada muhal dan piutang muhil kepada muhal alai. Macam-macam hawalah. Yang pertama, hiwalah muqayyadah. Hiwalah muqayyadah adalah hiwalah yang terjadi di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alai dengan mengaitkannya kepada hutang muhal alai padanya. Dalam rukun hiwalah terdapat muhal bih 2, hutang muhal alai kepada muhil. Contoh, A berpiutang kepada B sebesar 5 dirham, sedangkan B berpiutang kepada C sebesar 5 dirham. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Yang kedua, hiwalah mutlaqah. Hiwalah mutlaqah adalah hiwalah di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alai tanpa mengaitkannya pada hutang muhal alai padanya. Karena memang hutang muhal alai tidak pernah ada padanya. Contoh, A berhutang kepada B sebesar 5 dirham, kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Penyebab berakhirnya hawalah. 1. Akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasakh akad yang dijalankan tersebut. 2. Meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. 3. Apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir. 4. Apabila muhal menghibahkan, menyedekahkan, ataupun menghapus bukukan kewajiban untuk membayar hutang kepada muhal alai, maka akad hawalah telah berakhir. Implementasi hawalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu pemasok mendapatkan modal agar bisa mendapatkan produksinya. Katakanlah seorang pemasok bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan membayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan pemasok akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek atau pembeli. Perlakuan akuntansi hawalah. Bagi pihak yang mengalihkan utang, pertama, pihak yang mengalihkan utang atau muhil kepada pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alai menghentikan pengakuan utang kepada pihak berpiutang sebelumnya atau muhal dan mengakui utang baru kepada muhal alai pada saat selesainya pengalihan utang. 2. Pengalihan utang diselesaikan apabila muhal alai telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. 3. Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal alai dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan. 4. Ujrah atau fee yang dibayarkan kepada muhal alai diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengambilan utang jika utang harus dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara garis lurus selama periode pelunasan untuk utang jangka panjang. 5. Biaya transaksi hawalah yang dikeluarkan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 6. Biaya transaksi yang harus diselesaikan atau dibayarkan kepada muhal alai, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya legal dan biaya administrasi. 7. Utang kepada muhal alai dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Perlakuan akuntansi hawalah bagi pihak yang menerima pengalihan utang. Pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alai mengakui piutang dari muhil pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang diambil alih. 2. Pengambilalian diselesaikan apabila muhal alai telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal alai dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan untuk diatur dalam PSAK yang relevan. Ujrah atau fee yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pengambilalian utang ke piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan. Namun diakui secara proporsional dengan jumlah piutang yang dapat ditagih untuk piutang jangka panjang. 5. Penghasilan dalam bentuk ujrah dari pengalihan utang muhil kepada muhal diakui sekaligus
pada saat penyelesaian dan tidak diakui sesuai dengan jatuh tempo atau penerimaan angsuran dari muhil, dengan syarat penghasilan tersebut tidak berkaitan dengan penyelesaian piutang dari muhil. 6. Jika terdapat bukti objektif atas penyelesaian piutang dari muhil yang mengakibatkan jumlah yang dapat tertagih lebih rendah dari jumlah tagihan, harus dibuat penyisian piutang dari muhil sesuai dengan PSHK yang relevan. 7. Piutang kepada muhil dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Selanjutnya, pengertian kordulasan. Kordulasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada periode yang telah disepakati. Jika si peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Kordulasan merupakan fungsi sosial pada perbankan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan. Syarat dan rukun kordulasan. Rukun kordulasan seperti pelaku akad, objek akad, tujuan, dan sikha. Lalu syarat kordulasan seperti kerelaan kedua belah pihak, kemudian ketentuan syariah seperti pelaku harus cakap hukum dan balik, objek akad. Lalu apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjam dapat diperpanjang. Lalu ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara kedua belah pihak. Implementasi kordulasan dalam perbankan syariah. Ini ada 5. Yang pertama sebagai peminjam talangan haji, kedua sebagai pinjaman tunai atau cash advance, 3 sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, 4 sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, 5 sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat. Perlakuan akuntansi kordulasan bagi pemberi pinjaman dan bagi pihak yang meminjam. Di sini bagi pemberi pinjaman terdapat 4 perlakuan akuntansinya yang dapat dilihat. Juga bagi pihak yang meminjam terdapat 2 perlakuan akuntansinya yang di sini dapat dilihat juga. Materi terakhir di sini terdapat contoh kasus yang bisa Ahi, Uhti, Mas, Mbak dijeda di sini untuk melihat lebih jelasnya. Untuk mempersingkat waktu, thanks and adios.